Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Sadewo dengan Prodi Manajemen Informatika kelas MI 1B dengan NIM 09011028252975. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya terhadap materi slide 1 sampai slide 5 yang ada dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang disusun langsung oleh Dr. Abdiansa Eskom MCS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pertama. Konsep dasar dari algoritma itu sendiri. Algoritma adalah urutan langkah-langkah struktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks komputer, algoritma berfungsi sebagai resep bagi komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Tanpa algoritma, komputer tidak bisa melakukan apapun. Lanjut ke ciri-ciri algoritma yang baik. Dalam sebuah algoritma yang baik memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu terstruktur, langkahnya jelas dan logis. Yang kedua itu terbatas, algoritma harus memiliki titik akhir. Yang ketiga itu ada input, yaitu data yang akan diproses. Keempat, menghasilkan output, yaitu hasil dari proses tadi. Dan yang terakhir itu harus efektif dan efisien, artinya solusi harus dihasilkan benar, tapi juga tidak membuang banyak waktu dan sumber daya. Mengapa algoritma itu penting? Karena algoritma itu adalah jantung dari ilmu komputer. Ada suatu rumus klasik dari Nicholas Wirth yang mengatakan, algoritma plus data struktur equals program. Hampir semua hal yang ada di dunia digital saat ini, semua dari mesin mencari seperti Google, navigasi Google Maps, sampai rekomendasi video di YouTube, semuanya itu berdasarkan pada algoritma. Dengan memahami algoritma, kita belajar berpikir logis dan sistematis seperti seorang programmer sejati. Lanjut ke cara penyajian algoritma. Ada beberapa cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama itu adalah deskriptif, yaitu penjelasan dengan kalimat biasa. Kedua, flowchart, yaitu diagram ilir yang memakai simbol-simbol proses. Dan ketiga adalah psikot, yaitu cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tapi lebih mudah dibaca oleh manusia. Dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah fondasi utama untuk berpikir komputasional. Kualitas suatu program sangat bergantung pada kualitas algoritmanya. Dengan menguasai algoritma, kita tidak hanya belajar menulis kode, tapi juga belajar berpikir logis, terstruktur, dan efisien dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, lanjut ke slide kedua. Jenis-jenis algoritma. Mengapa kita perlu memahami jenis-jenis algoritma? Algoritma itu sebenarnya adalah urutan langkah logis yang menyelesaikan suatu masalah. Sebuah algoritma harus punya 3 komponen penting, yaitu input, proses, dan output. Selain itu, algoritma juga harus jelas, terbatas, efektif, dan efisien. Kenapa kita harus mempelajari jenis-jenis algoritma? Karena suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan banyak cara, tergantung pendekatan yang kita pakai. Kalau kita bisa memilih algoritma yang paling tepat, maka program yang kita buat akan lebih efisien dan mudah dijalankan. Tingkatan algoritma. Secara umum, algoritma dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan dasar, yang berisi algoritma sederhana seperti sekuensial, percabangan, perulangan, rekursiv, searching, dan sorting. Yang kedua atau tingkat menengah yang berisi algoritma seperti divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, brute force. Dan yang terakhir, tingkat tinggi atau spesialisis, seperti algoritma Heutrix dan metaheuristik dan paralel. Algoritma dasar, seperti algoritma sekuensial, adalah algoritma yang langkah-langkahnya dijalankan secara beruntun tanpa percabangan dan perulangan. Contohnya sederhana, menghitung luas persegi panjang. Kita harus menghitung panjang dan lebar, lalu kalikan, hasilnya luas. Berikutnya, algoritma percabangan digunakan ketika kita harus membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya menentukan apakah nilai siswa ini lulus atau tidak. Kemudian, algoritma perulangan digunakan jika kita perlu mengulang angka beberapa kali, seperti menampilkan bilangan 1 sampai 10. Lalu ada rekursif, yaitu algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Contohnya menghitung faktorial dari suatu bilangan. Algoritma searching dan sorting. Algoritma searching digunakan untuk mencari data tertentu, misalnya linear search atau binary search. Sementara sorting digunakan untuk mengurutkan data, contohnya bubble sort atau quicksort. Kedua jenis ini sangat penting dalam proses data karena sering dipakai di hampir semua program.
Jadi, memahami berbagai jenis algoritma membantu kita memiliki pendekatan yang efisien dan efektif. Intinya, bukan hanya tahu cara menulis kode, tapi juga memahami logika di baliknya. Dengan begitu, kita bisa menjadi programmer yang berpikir dengan sistematis dan solutif. Oke, lanjut ke slide ketiga. Tahapan merancang algoritma. Algoritma itu sebenarnya adalah urutan langkah logis yang menyelesaikan suatu masalah. Sebuah algoritma harus punya 3 komponen penting, yaitu input, proses, dan output. Selain itu, algoritma juga harus jelas, terbatas, efektif, dan efisien. Kenapa kita harus mempelajari jenis-jenis algoritma? Karena suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan banyak cara, tergantung pendekatan yang kita pakai. Kalau kita bisa memilih algoritma yang paling tepat, maka program yang kita buat akan lebih efisien dan mudah dijalankan. Selanjutnya, ada 6 tahapan utama dalam merancang algoritma. Tahapan pertama adalah memahami masalah. Kita harus membaca dan mengidentifikasi dengan jelas apakah yang diketahui dan apa yang diminta. Tahap kedua, menganalisis masalah. Di sini kita mencegah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Tahap ketiga, menyusun algoritma. Bisa dilakukan dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Tujuannya agar langkah-langkahnya mudah dipahami dan tidak ambigu. Setelah itu masuk ke tahap keempat, yaitu mengimplementasikan algoritma ke dalam pemrograman yang sesuai, misalnya Python, CSS, atau Java. Tahap kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Uji dengan berbagai jenis data, termasuk kasus ekstrim untuk memastikan hasilnya benar dan efisien. Dan yang terakhir, mendokumentasikan algoritma. Ini penting, agar proses dan hasil kerja kita bisa dipahami kembali atau dikembangkan oleh orang lain di kemudian hari. Oke, sekarang lanjut ke slide keempat. Struktur dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman. Pertama, pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Instruksi ini harus mengikuti logika yang jelas dan diiringi waktu. Berkembanglah berbagai paradigma pemrograman, mulai dari bahasa mesin, assembly, bahasa tingkat tinggi, hingga paradigma modern seperti OOP dan multiparadigma. Pada masa awal, menggunakan bahasa mesin yang menggunakan kode biner 0 dan 1 yang sangat sulit dipahami oleh manusia. Kemudian hadir assembly language yang mulai menggunakan simbol seperti ADD atau MOP, meski tetap harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya muncul bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, Cabol, dan Lisp, yang jauh lebih mudah digunakan dan memadai layarnya dua pendekatan besar, inspiratif dan deklaratif. Paradigma pemrograman. Paradigma inspiratif berfokus pada bagaimana langkah-langkah proses dijalankan, sedangkan deklaratif menekankan apa yang ingin dicapai tanpa menjalankan detail langkahnya. Paradigma inspiratif sendiri terus berevaluasi, mulai dari procedural programming, lalu ke structured programming dengan prinsip sequence, selection, dan iteration. Setelah itu muncul object-oriented programming yang memperkenalkan konsep, class, object, dan instance. Kemudian ada event-driven programming untuk aplikasi instruktif dan kini berkembang ke concrete serta parallel programming. Selanjutnya muncul konsep yang paling penting, yaitu pemrograman terstruktur. Pendekatan ini mencecah program besar menjadi bagian-bagian kecil, agar kode lebih mudah dibaca, diuji, dan dikelola. Tujuannya adalah meningkatkan keterbacaan, mengurangi kompleksitas, serta mempermudah dubbing dan kerja tim. Namun, program terstruktur juga memiliki kekurangan, misalnya modularitas yang terbatas dibandingkan OOP. Jadi kesimpulan untuk materi ini, kita belajar bahwa evolusi bahasa pemrograman yang berjalan dari berorientasi dari mesin menuju berorientasi ke manusia. Dan dari kode yang berantakan menuju kode yang terstruktur dan mudah dipelihara. Lanjut ke slide terakhir atau ke slide kelima. Alur kontrol C++. Secara umum, ketika kita menulis program, perintah akan menjalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Tapi dalam banyak kasus, kita ingin program bisa mengambil keputusan, mengulang perintah, atau melompat ke suatu bagian tertentu. Nah, disinilah peran alur kontrol atau flow control menjadi sangat penting. Dengan alur kontrol, kita dapat menentukan urutan eksekusi instruksi sehingga program bisa menjadi lebih dinamis dan fungsional. Dalam C++, ada 4 jenis utama alur kontrol, yaitu pertama, sequential. Ini adalah bentuk paling dasar setiap baris kode dijalankan secara berurutan. Kedua, selection, yaitu struktur pengambilan keputusan. Misalnya, program menggunakan if untuk memeriksa nilai mahasiswa. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka tampil pesan lulus. Ada juga bentuk if-else, untuk dua kondisi, seperti menentukan apakah seseorang sudah cukup umur membuat SIM. Sedangkan if-else, cocok untuk kondisi tertentu, contohnya menentukan grade nilai. Ketiga, iteration atau pengulangan. C++ sendiri menyediakan for, while, dan do while.
Contohnya for digunakan untuk menampilkan angka 1-5 karena jumlah perulangan sudah pasti. While digunakan untuk put down dari 5 ke 1 karena ini mengulang kondisi benar. Sedangkan do while berguna saat kita ingin menggunakan minimal sekali memasukkan input. Misalnya program yang meminta angka positif dan akan mengulang jika input salah. Keempat, jump, seperti break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan perulangan lebih awal, misalnya berhenti saat angka mencapai 6. Sedangkan continue digunakan untuk melewati kondisi tertentu, seperti hanya menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 10. Lanjut ke tips dan praktik terbaik. Gunakan indentasi yang rapi agar kode mudah dibaca. Hindari infinity loop. Jangan lupa menambahkan break dalam switch. Pilih struktur kontrol sesuai kebutuhan. Dan terakhir, selalu gunakan kurung kurawal, meskipun hanya satu baris dalam setiap kode. Di kesimpulannya, alur kontrol membuat sistem kita tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga bisa berpikir dan bertindak sesuai kondisi, layaknya seperti sistem yang cerdas dan responsif.